Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku sekalian kelas 8, terutama di semester genap ini. Mudah-mudahan kita ke depan sekalipun dalam keadaan pandemi tetap semangat, tetap belajar terus, isi waktu kegiatan dengan yang positif, jangan sampai kita banyak bermain atau menyanyiakan waktu begitu saja tanpa ada aktivitas apapun. Oleh karena itu, di awal semester genap ini kelas 8 materinya ada 3 bab. Untuk bab pertama ini adalah mengenai mengeluarkan harta di luar, mengeluarkan zakat di luar harta. Oleh karena itu, karena kalian belum mendapatkan LKS, oleh karena itu di sesi pertama ini, pertemuan pertama ini, kalian siapkan buku, pensil atau alat tulis lainnya, karena mungkin selama belum ada LKS kamu harus fokus selama pembelajaran, entah itu mapel saya dan yang lainnya juga tetap konsisten, tetap harus mengamati YouTube. Karena belum ada bukunya, maka kamu harus pintar-pintar membagi waktu dengan mengamati, terus menulis, meringkas apa yang penting. Karena nanti mungkin ada sebagian guru yang lain yang memberikan tugas, entah itu bentuk isian atau mungkin soal pilihan ganda. Baik, untuk sesi pertama pertemuan di semester genap ini, saya akan tulis bab satunya mengenai mengeluarkan harta di luar zakat, sub materinya mengenai sedekah. Oke, saya tulis IPK-nya di papan tulis. Kalian juga di rumah menulis juga karena ini penting. Nanti poin-poin ini juga akan keluar di soal saya, jumlahnya nanti pilihan ganda 10 soal. Oleh karena itu, jika kamu menulis, insya Allah nanti soal yang saya sampaikan di Google Form, insya Allah kamu bisa mengerjakan. Itu ya. Baik, kita mulai dulu ya pembelajaran dulu sebelumnya dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tulis judulnya di papan tulis dan IPK-nya.
Oke, akan saya bacakan IPK-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya ulang, IPK-nya ada 6. 1, pengertian sedekah. 2, hukumnya sedekah. Yang ketiga, dalil perintah sedekah diterangkan dalam Quran surat Yusuf 88. Mengenai perintah sedekah ini tidak hanya surat Yusuf saja, tetapi mungkin masih ada lain di Quran yang menjelaskan mengenai sedekah, perintah sedekah. Yang keempat, IPK-nya adalah perumpamaan pahala orang yang bersedekah diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayatnya 261. Yang kelima, ini adalah bentuk-bentuk sedekah. Yang terakhir adalah sebab-sebab hilangnya pahala sedekah. Oke, baik, kita kupas satu persatu mulai IPK 3.1.1. Ya, IPK 1 mengenai 3.1 mengenai pengertian sedekah. Istilah sedekah ini sudah sering kalian dengar. Kalau dalam Quran itu kata sedekah itu bisa juga disebut infak, bisa juga punya nama lain sedekah. Jadi sedekah. Kalau sedekah ini adalah harta yang harus dikeluarkan oleh kita di luar zakat. Jadi boleh dilakukan kapan saja. Berarti sedekah itu apa? Sedekah ya memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Di sini niatnya orang bersedekah adalah satu, untuk mendapat ridho Allah. Yang membedakan nanti antara sedekah, hibah dan hadiah sama-sama pemberian. Cuman kalau di sedekah ini niatnya adalah ikhlas dan semata-mata mengharapkan ridho Allah. Oleh karena itu sedekah ini adalah tidak ada ketentuannya, karena yang namanya sedekah itu disesuaikan oleh keadaan masing-masing. Jadi bisa juga nanti bentuknya sedekah ya bermacam-macam. Kalau orang yang mampu artinya punya kemampuan atau harta, berarti dia sedekahnya dengan hartanya. Lain lagi kalau orang yang tidak punya harta tapi punya tenaga, ya sedekahnya dengan tenaga. Contoh mungkin banyak di sekitar kita, ketika tetangga kita mungkin punya hajatan atau mungkin punya rumah atau membuat rumah baru. Seandainya kita tidak punya harta untuk menyumbangkan kepada orang yang mau membangun rumah, apa yang bisa kita berikan atau kita sedekahkan? Mungkin dengan menyumbangkan tenaga, itu sudah sedekah. Sedekah yang bentuk lain contohnya, seandainya kita ada tamu ke rumah kita, maka dengan muka yang manis, senyum yang baik, itu sudah merupakan sedekah. Karena senyuman itu termasuk sedekah yang paling ringan, yang paling sederhana, yang paling murah meriah. Itu senyuman. Karena apa? Senyuman ketika ada tamu yang datang pada kita itu lebih baik daripada hidangan yang enak, hidangan yang lezat, tapi mukanya cemberut. Itu justru tidak mengenakan. Saya ulang bahwa bentuk sedekah itu macam-macam, tergantung kemampuan masing-masing. Jadi jangan ada istilah aku nanti bersedekah kalau sudah kaya, tidak. Karena kita bersedekah itu tidak harus kita nunggu kaya, tapi sesuaikan dengan keadaan kita, karena bentuk sedekah pun bermacam-macam. Bisa yang paling sederhana tadi adalah dengan senyuman. Bisa juga jika kita tidak punya harta, maka boleh dengan omongan yang baik, menasihati teman yang baru sedih, kita menghibur, itu termasuk sedekah. Atau mungkin ketika kita di jalan menemukan kerikil atau batu yang mungkin nanti mengakibatkan orang lain yang lewat jatuh, terus kita menyingkirkannya atau menaruh di tempat yang mungkin tidak dilewati oleh orang lewat, itu termasuk sedekah. Jadi jangan beranggapan kalau bersedekah itu terus memberikan duit yang banyak atau mungkin makanan yang enak atau mungkin bentuk-bentuk seperti itu. Karena bentuk sedekah itu sesuai dengan keadaan seseorang tersebut, sesuai kemampuan masing-masing orang. Jadi jangan kalau ada istilah aku nanti sedekah kalau sudah kaya, itu kalimat itu tidak pas. Karena yang namanya sedekah itu menyesuaikan keadaan seseorang tersebut. Boleh dengan senyuman, itu termasuk yang murah. Boleh dengan ucapan yang enak, yang baik, itu juga sedekah. Bisa juga dengan tenaga, itu juga sedekah. Jika kita punya harta, maka kita sedekahnya dengan harta.
Kalaupun ada orang kaya kok sudah bersedekah, juga mau menyumbangkan tenaga, mau menyumbangkan pikirannya, bisa mengucapkan yang baik, itu juga lebih baik, lebih komplit. Berarti di sini istilah sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dan niatnya hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Oke, nah sekarang perintahnya untuk bersedekah itu di mana di Quran? Diterangkan dalam surat Yusuf. Saya ulang, perintah untuk bersedekah itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Suratnya adalah Yusuf, ayatnya 88. Apakah ayat Yusuf saja? Tidak, masih ada banyak yang lain. Mungkin nanti kalian bisa mengkaji di buku fikih paket, atau mungkin kamu bisa lihat di Google atau mengenai materi sedekah, bisa mencari dalil mengenai sedekah banyak sekali. Ya. Di sini saya terangkan satu surat, yaitu suratnya adalah perintah sedekah. Di sini diterangkan dalam surat Yusuf ayatnya 88. Kita baca, boleh kamu dengarkan, nanti jangan lupa suratnya mengenai sedekah adalah apa? Yusuf ayatnya 88. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah. Di sini adalah perintah Allah, di sini adalah fi'il amar. Diperintahkan oleh kita untuk bersedekah. Wa tasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, atau yajzi di sini ya. Innallaha yajzi, sesungguhnya Allah kan yajzi, membalas. Jaza itu membalas. Siapa yang dibalas? Mutasaddiqin, orang-orang yang bersedekah. Saya ulang. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepada kami. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu atau yajzi di sini ya. Allah suka atau senang atau membalas kepada orang-orang yang bersedekah. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah akan membalas kepada orang yang mau bersedekah. Bahkan Allah sudah menjanjikan di surat yang lain. Di sini ada di surat Al-Baqarah ayat 261. Oke, saya ulang. Perumpamaan orang yang mau bersedekah, senang bersedekah atau membelanjakan hartanya di jalan Allah, Allah juga telah menjelaskannya di surat yang lain, yaitu di surat Al-Baqarah ayatnya 261. Oke, saya ulang. Perumpamaan pahala orang yang senang membelanjakan hartanya di jalan Allah atau pahala orang yang bersedekah itu diibaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran suratnya ayatnya 261 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum, masalu perumpamaan alladzina orang-orang yunfikuna yang mau menafkahkan amwalahum harta mereka. Di sini adalah perumpamaan orang yang mau atau senang bersedekah atau senang membelanjakan hartanya di jalan Allah fisabilillah. Itu seperti apa? Kamasali. Saya ulang, perumpamanya seperti sumbulah atau habbatin. Di sini ada habbatin, itu satu butir. Satu butir benih. Habbah itu satu butir benih. Satu butir benih itu habbah nanti akan menumbuhkan sumbulah. Sumbulah itu menumbuhkan sab'atu 7 sanabila. Jadi nandur siji butir, terus nantinya satu butir iki akan bercabang menjadi 7 cabang. Nah, setiap cabangnya fikuli sumbulatin, setiap cabangnya iku nanti akan tumbuh mi'ah 100. Oke, mi'ah habbah. Jadi saya ulang, satu butir benih nantinya akan menumbuhkan 7 bulir. Ulang, bulir itu kalau istilah cabang. Saya ulang, jadi satu butir nanti akan menumbuhkan 7 bulir. Setiap bulirnya nanti akan metu atau tumbuh 100 biji atau benih. Kamu nandur pari siji,
benih siji, pari siji, sabuntir, nantinya akan tumbuh menjadi 7 cabang. Berarti pahalanya nanti kalau kamu bersedekah 1 kali itu dikalikan 7 dikalikan 100, berarti 1 kali sedekah pahalanya oleh Allah dilipat gandakan menjadi 700. Paham? 1 kali pahalanya dilipat gandakan Allah menjadi 700. 1 kali 7 kali 100 itu 700. Itulah besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mau bersedekah. Tapi yang diberi pahala yang berlipat itu siapa? Yang diberikan oleh Allah harta atau pahala yang berlipat ganda itu adalah orang yang bersedekah tapi dengan niat yang ikhlas. Kuncinya itu innamal a'malu binniat. Orang itu adalah perbuatannya tergantung pada niatnya. Kalau niatnya ikhlas, insya Allah kamu akan mendapatkan sesuai yang dijanjikan dalam Al-Baqarah 261, akan dilipat gandakan sedekah yang kamu berikan. Tapi menjadi sia-sia sedekahmu jika kamu merusak pahalanya. Nah, ini yang paling berat. Saat itu ketika kita bersedekah mungkin ikhlas, tapi ketika kamu nanti suatu saat kebentik atau mungkin punya masalah atau mungkin bertengkar, bisa juga nanti apa yang sudah kamu berikan kepada orang lain itu mungkin kamu ungkit-ungkit kembali. Lah ini yang membuat pahalanya rusak. Atau mungkin bahkan menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Bahkan ini juga ada diterangkan dalam Quran. Apa sih yang membuat pahala sedekah kok menjadi hilang atau sia-sia? Ini juga diterangkan dalam Al-Quran, suratnya adalah Al-Baqarah, tapi ayatnya 264. Saya ulang. Kalau perumpamaan pahala orang yang bersedekah itu diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah 261. Tetapi pahala sedekah itu sia-sia atau hilang atau hancur, pahalanya tidak dapat, itu ada diterangkan dalam Al-Baqarah tapi ayatnya 264. Makanya kembali lagi, seandainya kamu bersedekah sekecil apapun nanti oleh Allah dibalas, tapi kuncinya hanya satu, niatnya harus lurus, niatnya harus benar. Jangan sampai kamu bersedekah itu karena sesuatu. Kalau kamu niatnya sudah ada indikasi ingin pamer atau ria atau kepengin dianggap sebagai orang yang dermawan, maka sudah lain lagi persoalannya. Maka apa yang kamu berikan itu nanti tidak mendapat apa-apa. Karena termasuk yang saya sebutkan tadi, kamu menyebut-nyebut pahala atau menyebut-nyebut sedekah yang sudah kamu berikan, atau mungkin kamu mengungkit-ungkit sedekah kamu yang sudah berikan, atau bahkan kamu yang paling parah jika kamu memberi sekaligus kamu juga menyakiti hati orang itu atau orang yang kamu bersedekah. Lah itu ya sama sekali komplit sudah tidak dapat apa-apa kamu. Artinya tidak dapat pahala apapun. Karena ada indikasi bermacam-macam tadi. Sudah mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, terus menyakiti, atau kamu ingin ria kepada manusia, pengen pamer, ingin dapat pujian, atau mungkin pengen dikatakan orang dermawan. Semua itu tadi termasuk kategori yang menyebabkan kita tidak mendapat pahala sedekah. Lah mana bunyinya Bu? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah 264. Di sini menjelaskan hilangnya pahala sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kamu hapus sedekahtikum, sedekahmu. Dengan bagaimana kok hilang sedekahnya? Ya, bil manni, dengan menyebut-nyebut yang sudah diberikan.
Kamu itu pernah memberikan sedekah kepada orang lain, terus kamu suatu saat tukaran, bertengkar, terus kamu mau ngungkit, lah ya kamu dulu tak kasih sedekah ini, nah seperti itu. Berarti kamu menyebut sedekah yang sudah kamu berikan yang dulu, itu termasuk membuat pahala sedekah kamu menjadi hilang. Nomor 2, wal adza. Saya ulang, menyebut-nyebut sedekah, ya. Minat bil mani tadi adalah menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan atau mengungkit-ungkit. Nomor 2, wal adza, menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Itu juga termasuk kategori hilang pahala sedekah. Ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Termasuk juga orang yang menafkahkan atau mensedekahkan sesuatu karena ingin pamer atau mendapatkan pujian dari orang lain. Ini juga termasuk kategori 3 poin tadi adalah kategori hilangnya pahala sedekah. Ya. Saya ulang. La tubatilu shadaqatikum, janganlah kamu menghapus pahala sedekahmu dengan bil manni, dengan menyebut-nyebut atau ngungkit-ngungkit sedekah yang sudah diberikan. Wal adza, atau menyakiti hati yang menerima sedekah. Wes nyebut-nyebut, ngungkit-ngungkit, menyakiti, menyinggung perasaannya orang yang diberi sedekah. Sing nomor 3, orang yang bersedekah karena riya kepada manusia, ini juga termasuk kategori yang terakhir mengenai mengapa orang itu tidak mendapat pahala sedekah. Itu ya, saya ulang, dalil yang menerangkan mengenai hapusnya pahala sedekah diterangkan dalam Al-Baqarah ayatnya 264. Oke, sudah sampai sini. Sekarang bagaimana cara membiasakan kalau kita itu terbiasa atau punya sikap ingin membantu orang lain. Seandainya kamu itu dikasih sangu ibu bapakmu, berapapun jumlahnya, maka sisihkanlah uang kamu itu seberapa itu sedikit untuk orang lain. Ya, mungkin seandainya ada temanmu mungkin nggak sanggup sekolah. Terus kamu sangunya 3.000, mungkin kamu bisa membantu teman jajan 1.000 atau 500. Itu termasuk cara membiasakan bersedekah. Ya, bahkan kalau orang bersedekah itu jangan melihat besar kecilnya, tapi yang jelas intinya kita mendapat pahala dengan cara apa? Sedekah itu dengan niat yang ikhlas. Jadi tidak harus nunggu kaya. Aku bersedekah engko nek wis sugih, mosok aku ra duwe hidupku ya entek. Bagaimana? Allah akan menjanjikan, la in syakartum, barang siapa yang bersyukur maka Allah la azidannakum, maka Allah akan menambah. Jangan khawatir nanti kalau kamu bersedekah, terus jangan sampai punya asumsi nanti kalau aku bersedekah engko ya duitku ya berkurang atau mungkin hartaku juga berkurang. Tapi yakin seberapapun yang kita berikan kepada orang lain, kita sedekahkan kepada orang lain, yakin bahwa Allah itu melihat, Allah itu Maha mendengar, Allah Maha mengetahui hati kita. Kalau ikhlas insya Allah, Allah akan menambahkan. La azidannakum, Allah akan menambahkan, pasti itu. Kalau kita mantap ikhlas memberikan sesuatu kepada orang lain, dan jangan sampai mengungkit-ungkitnya. Itu ya. Saya ulang, bersedekah harus dengan niat ikhlas supaya kita mendapatkan pahala sedekah yang tadi berlipat ganda, yaitu Al-Baqarah 261, 1 kali 7 kali 100, 700. Dari 1 butir habbah sumbulatin akan menumbuhkan 7 bulir. 7 bulir, perhatikan. Dan setiap bulirnya akan tumbuh 100. Jadi yakinlah 1 kali sedekah saja oleh Allah dilipat gandakan menjadi 700. Apalagi kalau kita berkali-kali bersedekah. Maka yakinlah bahwa apa yang kita berikan kepada orang lain atau sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, Allah akan membalasnya. Allah akan melipat gandakan pahala kita. Maka jangan sampai punya asumsi bahwasanya dengan bersedekah harta kita akan berkurang, tapi tidak, justru sebaliknya. Orang yang dermawan akan dikasihi oleh Allah, Allah akan diberikan rezekinya, dan kita akan dijauhkan dari sifat kikir. Itu yang jelas. Karena kalau kita kikir, makanya orang yang paling pelit, ada istilah, orang yang paling pelit adalah orang yang paling medit adalah orang yang tidak pernah berterima kasih kepada orang lain. Makanya kalau kita diberikan orang lain,
biasakan kita membalas dengan ungkapan yang sederhana, yaitu matur nuwun atau alhamdulillah atau terima kasih. Itu adalah ungkapan syukur yang paling sederhana. Tidak harus kita membalasnya dengan apapun. Kalaupun kita belum siap atau belum bisa membalasnya, nanti Allah akan membalasnya. Tapi berikanlah doa kepada orang yang memberi dengan alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah yang banyak. Itu karena doa kita itu adalah sebagai penguat iman seseorang itu yang kita beri. Gitu ya. Untuk pertemuan kali ini itu dulu. Ada 10 soal nanti berkaitan dengan soal sedekah. Materinya adalah tidak jauh dari IPK yang di sini ada 7 ini, E1 2 3 4 5 6. Kalau kalian mau mendengarkan ceramah ini atau penjelasan dari Bu Yani, insya Allah, dan kamu mencatatnya, karena ini belum ada materi, ada LKS-nya. Kalau kamu paham atau menjelaskan dari awal dari Bu Yani ini, pasti insya Allah kamu yakin pasti bisa mengerjakan soal yang saya berikan 10 itu. Dan kita mulai dari awal, sekalipun tidak ada buku, kamu bisa mencari di Google atau mungkin di mana, tidak menjadi masalah. Dan jangan sampai nilai fikih di bawah KKM, karena tidak ada istilah. Kalau kamu mau berusaha, insya Allah ada jalan keluarnya. Siapa yang mau belajar, insya Allah akan diberi jalan yang baik. Kalau kamu tidak pernah berusaha, maka jangan mengharapkan nilai yang baik. Maka berusahalah dan jangan sampai kamu berputus asa. Insya Allah, Allah itu maha melihat. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Yakin itu. Oleh karena itu, pertemuan pertama ini, sekalipun tidak ada LKS, saya yakin kalau kamu membuka YouTube dari awal sampai akhir, soal 10 itu adalah tidak ada kesulitan. Pasti ada kemudahan. Oke, baik, untuk pertemuan pertama ini kita sampaikan di sini. Sebelumnya saya ringkas dulu, saya ulang dulu dari mulai IPK 1 sampai terakhir. Saya ulang. Apa itu pengertian sedekah? Sedekah adalah memberikan suatu benda, entah itu berupa benda harta atau mungkin tenaga atau mungkin perkataan yang baik, atau mungkin yang paling sederhana adalah senyuman yang manis atau senyum yang baik di depan orang lain, itu termasuk sedekah. Dan di sini tujuan orang bersedekah adalah untuk mengharapkan ridhonya Allah. Dan siapa yang diberi sedekah adalah orang yang membutuhkan. Nah, kamu bisa mengetahui kan, orang yang membutuhkan itu siapa? Fakir, miskin, anak yatim, orang tua-tua itu termasuk orang yang membutuhkan. Gitu ya. Yang nomor 2, hukumnya apa? Hukum sedekah adalah sunnah, tapi yang sangat dianjurkan. Berarti apa hukumnya? Sedekah adalah sunnah muakkad. Saya ulang, hukumnya sedekah adalah sunnah muakkad. Yang nomor 3 adalah mengenai dalil perintah sedekah, diterangkan dalam surat Yusuf 8:8. Yang mana bunyinya, Bu? Wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah akan membalas kepada orang-orang yang mau bersedekah. Apa janjinya Allah kepada orang yang mau bersedekah? Diterangkan dalam surat Al-Baqarah 261. Bagaimana isinya? Yaitu perumpamaan orang yang bersedekah, pahalanya seperti kama salihabbatin, sebutir benih, sumbulatin, menumbuhkan sab'atu sanabila, menumbuhkan 7 bulir, setiap bulir fi kulli sumbulatin, setiap bulirnya mi'atu habbah, 100 biji. Oleh karena itu Allah melipat gandakan satu kali sedekah, pahalanya adalah 700. Saya ulang, 1 butir menumbuhkan 7 bulir. Ini 7-nya 7 bulir. Setiap bulir iki ana 100 biji. Berarti nek 7 setiap bulir ana 100 ping 7 700. Itu ya. Sing nomor terusnya
Bentuk-bentuk sedekah. Orang yang punya harta sedekahnya dengan harta. Nomor 2, orang yang tidak punya harta dengan apa? Tenaga. Nomor 3, wis ora duwe harta, ora duwe tenaga, sumbangane apa sedekahe? Dengan ucapan yang baik atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo perhatikan. Jika tidak punya harta, tidak punya tenaga, terus sedekahnya apa Bu di sini? Adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Adalah memerintahkan untuk melakukan yang baik dan mencegah yang mungkar. Yang terakhir, apa bentuk sedekah yang paling sederhana, yang murah meriah? Adalah dengan senyuman. Di sini diterangkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kamu mencepelekan suatu kebaikan. Walau sekalipun antalko, seandainya kamu itu ada tamu antalko, menyambut akhoka saudaramu biwajhi tolkin, wajah tolkin itu yang manis. Di samping itu, sedekah itu adalah suatu atau tabungan kamu di dunia dan di akhir. Saya ingat, ketika manusia mati, idza matal insan, apabila manusia mati, inqata'a, putus semuanya, illa kecuali salasah, 3 hal. Apa itu 3 hal yang nanti dibawa mati? 1 adalah amal soleh, sedekah jari. 2 adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Itu perhatikan ya, sedekah itu adalah tabungan kamu di dunia dan di akhirat. Makanya jangan sampai kamu tidak bersedekah, karena bersedekah itu bentuknya boleh seperti yang saya sebutkan dan sesuai kemampuannya sendiri. Jangan sampai kamu mengatakan bahwa sedekah itu dilakukan ketika sudah kaya, itu salah. Karena sedekah bisa berbentuk apa saja. Oke, baiklah, itu adalah ringkasan rangkuman untuk materi sedekah hari ini. Saya berharap mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang manfaat, berikan kefahaman dalam belajar dan dimudahkan segala urusannya. Sehingga kita harus senantiasa beribadah sekalipun dalam pandemi, belajar waktunya harus isi juga, jangan sampai bermain terus, karena bermain tidak ada hasilnya, tapi kita bekerja keras di awal nanti akan mendapatkan buah di akhirnya. Jangan sampai kamu menghilangkan waktu begitu saja tanpa melakukan suatu hal yang baik. Oke, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.